Halo teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan saya Agnes, Saya Gustia. kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami tentang Interaksi sinar gamma dan sinar X dengan materi. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Gustia. Jelaskan pada pendahuluan pertama, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian dari sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik atau sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas. Sedangkan sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel bermuatan. Biasanya itu adalah elektron yang membawa energi dalam bentuk paket-paket yang disebut dengan foton. Mana kita tahu sinar gamma dan sinar X memiliki sifat yang identik, hanya berbeda dalam asalnya. Kita tahu bahwa sinar gamma itu diproduksi dari radioaktivitas atau proses nuklir, sedangkan sinar X itu dihasilkan dari misalnya ketika elektron itu menabrak atau menubruk suatu target, maka elektron akan memancarkan foton yang disebut juga sinar X. Dimana kita tahu sinar gamma dan sinar X dulunya dapat dibedakan oleh energi partikel. Tetapi sekarang akselerator itu adalah alat yang dapat meningkatkan kecepatan partikel untuk menghasilkan energi kinetik sangat besar dan dapat menumbuk atom atau target. Tetapi sekarang akselerator linear mampu menghasilkan sinar X berenergi tinggi, sehingga energi yang dihasilkan sama atau lebih tinggi dari sinar gamma. Itulah yang membedakan sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma dan sinar X dengan materi sangat penting, karena itu adalah interaksi yang sama yang terjadi ketika radiasi ini bertemu tubuh dan jaringan manusia. Interaksi sinar X penting dalam pemeriksaan diagnostik. Misalnya, interaksi selektif foton sinar X, di mana dengan struktur tubuh manusia menghasilkan gambar interaksi foton, dan dengan reseptor mengubah gambar sinar X atau gamma menjadi gambar yang dapat dilihat dan atau direkam. Kita akan melihat contoh gambar interaksi sinar X dan sinar gamma dengan materi. Gambarnya seperti ini. Gambar sebelumnya kita akan lihat pemahaman mengenai interaksi sinar gamma dan sinar X dengan materi, di mana ketika sinar X dan sinar gamma melewati media, interaksi terjadi antara foton dengan materi yang menghasilkan energi transfer ke media, di mana energi dapat menghasilkan transfer energi yang besar atau bahkan penyerapan lengkap foton. Namun, foton dapat tersebar daripada menyerap dan mempertahankan sebagian besar energi awal sambil hanya mengubah arah, di mana foton sinar X dan sinar gamma mentransfer energinya ke atom dan molekul-molekul sel tubuh mereka berinteraksi. Akibatnya, sel yang terpapar atau terpengaruh, sel-sel itu ikut serta dalam pembangunan jaringan yang juga dipengaruhi oleh interaksi, di mana jaringan yang membentuk seluruh tubuh yang akhirnya dipengaruhi oleh interaksi sinar X dan sinar gamma tersebut. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis interaksi dengan materi. Di sini ada 5 cara atau mekanisme di mana foton dapat berinteraksi dengan materi, yaitu yang pertama, penyerapan foton listrik, yang kedua, hamburan Compton, yang ketiga, produksi pasangan, yang keempat, koheren hamburan, dan yang terakhir yaitu fotodisintegrasi, di mana dengan 3 jenis pertama yang menjadi utama dan yang paling penting dalam cara interaksinya, yaitu penyerapan foton listrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Semua mekanisme ini menghasilkan transfer energi ke elektron materi atau jaringan. Relatif pentingnya hamburan Compton
penyerapan fotolistrik dan produksi pasangan tergantung pada energi kuantum foton dan nomor atom medium penyerap. Interaksi ini memainkan peran yang sangat penting dalam terapi maupun diagnosa fisika medik. Makanya penyerapan fotolistrik, produksi pasangan atau hamburan kompon ini bisa dibilang itu sangat penting dalam fisika medik. Karena dalam fisika, sifat interaksi juga memiliki efek yang hebat pada kualitas gambar seperti dijelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama, tidak ada interaksi, yaitu sinar X dan sinar gamma melewati sepenuhnya jaringan dan masuk ke dalam alat perekam gambar. Dan yang kedua, penyerapan total, di mana energi sinar X sepenuhnya diserap oleh jaringan atau tidak ada hasil informasi, yaitu penyerapan sebagian dengan hamburan, yaitu di mana hamburan melibatkan transfer sebagian energi ke jaringan dengan hasil rongseng yang tersebar memiliki energi yang lebih sedikit dan berbeda lintasannya, di mana radiasi yang tersebar cenderung menurunkan kualitas gambar dan merupakan yang utama sumber paparan radiasi ke operator dan. Nah, di sini yang terakhir adalah interaksi keseluruhan dengan materi, di mana ketika sinar foton melewati bahan atau jaringan, ia berinteraksi pada saat yang sama dengan semua mekanisme tadi, yaitu jenis-jenis interaksi yang tadi, yaitu yang pertama fotolistrik, hamburan kompon dan sebagainya. Misalnya ketika 2 mega elektron volt gamma ray foton berinteraksi dengan jaringan secara dominan berinteraksi oleh kopter penghambur, mana selama proses ini sebuah foton kehilangan sebagian energinya setiap kali berinteraksi dengan sel jaringan. Akibatnya energi foton terus menurun dan berkurang menjadi sejumlah energi di mana penyerapan fotolistrik dominan. Jadi, kesimpulan kami dari materi tentang interaksi sinar gamma dan sinar X dengan materi. Nah, interaksi sinar gamma dan sinar X akan terjadi bila sinar X dan sinar gamma melewati media dan berinteraksi dan kemudian dikenakan pada objek atau materi. Saat adanya interaksi antara sinar X dan sinar gamma dengan materi akan menimbulkan berbagai efek. Yang pertama itu adalah penyerapan fotolistrik, yang kedua hamburan kompon, dan yang ketiga adalah produksi pasangan, yang keempat koheren hamburan, dan kelima adalah fotodisintegrasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi interaksi sinar gamma dan sinar X dengan materi. Sekian dan terima kasih.